di kota Solo, sebuah kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Solo terkenal dengan kota penghasil beras dan juga terkenal dengan Batang Lembangnya. Batang Lembang ini punya potensi wisata yang sangat tinggi karena airnya jernih, tenang, dan bisa dimanfaatkan untuk arena olahraga salju-sapan. Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 selama ini telah membangun infrastruktur Batang Lembang. Sekarang tahun 2020 kembali dianggarkan dana sebanyak 7 miliar yang dikerjakan oleh PP Anugrah Abadi. Harapan masyarakat dengan adanya Batang Lembang ini, kecemasan yang selama ini terjadi karena banjir bisa teratasi. Dan masih berharap kepada Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 dan Pemko Solo untuk bisa melanjutkan pekerjaan Batang Lembang ini sampai selesai. Kita berada di proyek pembangunan Batang Lembang yang dikerjakan CV Anugrah Abadi melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 dengan PPK Bapak Nuriman. Kita lanjutkan saja mendengar komentar dari beliau. Bapak, jelaskan sedikit historis dari pekerjaan Batang Lembang dimulai pada tahun berapa? Pak historisnya? Terima kasih, selamat siang semuanya. Pengendalian banjir Batang Lembang yang ada di Kota Solo mulai dilaksanakan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat pada tahun 2017. Mulai kita rencanakan dan dapat dilaksanakan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Jadi sudah pelaksanaan sebanyak 3 kali. Kemudian Kota Solo yang selama ini berada pada daerah perlintasan kota yang itu dapat ditempuh dari Bukit Tinggi juga dari daerah-daerah lain yang ada di sekitarnya. Sejak tahun 2015 mengalami kejadian banjir yang terus berulang, dan pemerintah Kota Solo telah berupaya untuk melakukan pembenahan terhadap Batang Lembang ini dan meminta bantuan kepada Kementerian PU dan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk dapat dilakukan normalisasi juga perbuatan tebing. Pada tahun anggaran 2020 ini Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 telah melaksanakan pekerjaan pengendalian banjir Batang Lembang lanjutan ini dengan dana senilai 7 miliar. Dalam hal ini dilaksanakan oleh PP Anugrah Abadi. Panjang penanganan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 ini lebih kurang 400 meter pada sisi kiri aliran sungai, dengan harapan supaya pada saatnya nanti bangunan yang telah direncanakan dan kita laksanakan ini dapat mampu mengendalikan banjir yang akan terjadi di saat mendatang, yang dapat memberi rasa aman kepada masyarakat. Saat ini harapan dari BW Sumatera 5 juga kita untuk menunjang program-program dari pemerintah Kota Solo, salah satunya yaitu menjadikan kawasan Batang Lembang menjadi salah satu daerah wisata air. Jadi dalam hal ini kami juga mempunyai konsep yang mana penataannya nanti dilakukan oleh pemerintah Kota Solo. Jelaskan sedikit Pak, progres pekerjaan kita sekarang sudah sampai berapa persen Pak, dan itu selesai pada tanggal berapa Pak? Pekerjaan saat ini yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 sudah sebesar 95%. Saat ini kita berupaya mengejar supaya pada akhir kontrak pada bulan akhir September ini dapat selesai 100%. Nanti setelah pekerjaan ini selesai Pak, strategi apa yang dilakukan oleh pihak BW Sumatera 5 sendiri untuk mengajak masyarakat memanfaatkan dari pengendalian banjir Batang Lembang ini? Apakah kita ada semacam komunitas peduli sungai atau seperti apa Pak? Jadi kita berusaha nantinya memfasilitasi mungkin pemerintah Kota Solo untuk membuat program adanya masyarakat peduli sungai yang ada di sekitar bantaran Sungai Batang Lembang ini. Terakhir Pak, ada saran atau seperti apa Pak untuk masyarakat agar bisa menjaga setelah pekerjaan itu selesai atau seperti apa?
saran dari kami Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 terhadap masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran aliran Sungai Batang Lembang ini supaya dapat menjaga aset yang telah dibangun oleh pemerintah dengan berupaya salah satunya yaitu jangan membuang sampah di sepanjang aliran Sungai Batang Lembang ini, dan kemudian juga menjaga kebersihan terhadap bangunan yang telah kita laksanakan. Mungkin dalam hal ini ikut berpartisipasi mungkin melalui masyarakat peduli sungai, yaitu melakukan gotong royong bersama dalam hal pembersihan sampah-sampah yang ada di sepanjang aliran Sungai Batang Lembang. Satu lagi Pak, karena kita sekarang berada di posisi wabah COVID-19. Nah, sebelum pekerjaan ini nantinya akan PHO atau sebelum-sebelumnya, apa strategi dari untuk mematuhi protokol COVID-19? Apakah ada dari sisi pekerjaannya, apakah ada pergantian shift atau seperti apa Pak untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ini khusus di pekerjaan Batang Lembang? Untuk pencegahan COVID-19 yang ada pada pekerjaan pengendalian banjir Batang Lembang, kami bersama rekanan melakukan pengecekan suhu, kemudian pergantian shift, juga pengecekan terhadap kesehatan terhadap para pekerja, dan juga selalu berusaha mematuhi aturan-aturan berkaitan dengan COVID-19. Harapan ke depan Pak? Harapan ke depan Batang Lembang? Ya, untuk Batang Lembang ke depan. Harapan kami ke depannya Batang Lembang ini dapat bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Batang Lembang, kemudian betul-betul menjadi salah satu ikon wisata yang ada di kota. Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 kan mengalokasikan dana untuk Batang Lembang. Ya. Dan dari pihak PU, Bapak untuk koordinasinya, dan aku harapan nanti kalau kita mau selesai. Langsung saya enggak tadi masih jadi koordinasi yang jadi awal tentu usulan dari tahap awal usulan itu kami yang mengejar dalam bahasa usulan. Kita berharap banyak hal kan, alhamdulillah dari alhamdulillah kan lah ya, kan dulu pernah 2000-an sekian dulu pernah, tapi kan karena bermasalah kan diganti. Kami belajar dari situ, besok kami kaji dulu pembebasan, kami sampaikan ke balai, ke kementerian melalui balai, itulah kami bebaskan gitu. Jadi alhamdulillah kalau pembebasan yang terkait dengan lapangan itu urusan PU, kita kata melalui pembebasannya. Kebetulan kalau kita kan bantaran sungai, tapi itu tanaman masyarakat, kalau karena itu kami ganti. Ada bangunan yang biasanya longsong yang membangun di bantaran, lu pindah itu kita bantu. Itu bentuk koordinasi. Nah, kemudian kalau target kami ke depan nanti yang jelek ya, karena kewenangan Batang Lembang itu sepanjang itu adalah balik ke pusat, kami tentu berharap banyak hal itu, misalnya area lain banyak yang masih kita butuhkan. Jadi tetap untuk kajian. Nah, lanjutan Iko, kalau kami lakukan koordinasi, kami ke wilayah pada penataan lain. Kalau Batang tahun ini sebenarnya kami anggarkan sebarang tuh jalan. Ini COVID, duit uang hilang. Jadi tahun kini di perubahan kami anggarkan ke jalan lampu, karena sekarang pakai lampu dulu minimal kan nampak bahwasanya memang sungai waktu layak untuk dilihat siang maupun malam gitu. Setelah itu mungkin kami penataan di jalannya lebar, menata bantaran sungai itu jadi tempat wisata, macam itu. Jadi itu pasal awal bisa mengkiri yang namanya pembangunan infrastruktur, terutama dari dana APBN itu sering terkena dengan masalah lahan, sering masalah sosialisasi. Ya. Di langkah yang lakukan untuk mengatasi itu baik. Kalau ikut dulu setahu kan dilakukan pendekatan itu sebelum membawa masuk ke PU, tapi ada beberapa informasi yang mendapat. Kita jauh-jauh hari lah koordinasi jauh pemerintah setempat untuk di kelurahan sama warga. Ya bang, ada beberapa kali rapat tuh mau tahu itu ada rapatnya. Jadi bisa disampaikan ke masyarakat berarti itu rencana bangunan. Alhamdulillah jalur Ikoko tangkapannya positif. Itu buktinya kan sampai kini kan lah bebas sampai di Sikoko kita. Karena memang lagi dapat sebenarnya respon dan dukungan dari masyarakat. Jadi permintaan terakhir untuk Kementerian PU, Dirjen Kesehatan melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 baik bro. Kami tetap banyak hal karena kebetulan Sumatera 5 wilayahnya ketika tidak hanya sungai. Kebetulan ada embung tetap kita usulkan, kita betul mengusulkan embung di Nyepaku, embung Batang Bingong namanya.
Kemudian kini kami sedang berusaha drainase utama kan, dan kebetulan balai pun punya program terkait itu. Jadi di samping sungai yang sepanjang 8 km yang Batang Lembang melalui Kota Solo, itu kita usulkan sesuai dengan wilayah-wilayah yang memang sifatnya spot-spot gitu. Kita anggap bebas, kita usulkan. Kita namun nanti mengusulkan sesuatu yang ternyata begitu balai masuk tidak bisa dikerjakan. Jadi memang kita bertahap setelah itu kita usulkan yang di KTK itu. Alhamdulillah masyarakat lain mendukung dan siap tanahnya dipakai untuk pekerjaannya. Jadi imbauan ke masyarakat dan harapan apa untuk kedepannya tentang Batang Lembang? Batang Lembang kami memang mengimbau masyarakat, istilahnya Batang Lembang kok kalau dulu kan ditinggalkan dalam bahasa rumah tuh membelakang Batang Lembang. Kami berharap diputar balik kan. Jadi Batang Lembang kok areal yang memang bersih, kemudian istilahnya tidak malu mengunjungi ini dalam konteks ini, kemudian perindah. Kemudian kini kok selaku kami wilayah kami lain untuk mempercantik areal itu gitu. Dan itu kita tetap koordinasi. Itu kan misalnya ternyata balai sudah merencanakan seperti apa. Nah, kita koordinasian dan kita sesuaikan, kita yang menghandle itu. Salah satu contoh kan di bawah itu kita bangun tempat jalan kaki, jogging pagi yang sehat, ada air mancur, dan ke depan mungkin ada bangku-bangku duduk itu bagi lansia-lansia yang kebetulan suka jalan pagi di situ kan tidak ada asap semacam kan, sehat. Sedian bisa teman-teman duduknya gitu. Jadi untuk memperindah wilayah kami lah gitu. Nama saya Saprizal, tinggal di daerah Enam Suku di dekat Batang Lembang. Masih kecil-kecilnya dulu daerah ini memang adanya banjir, airnya masuknya dulu setengah gitu Bu. Jadi adanya sekarang program pembuatan ini bermanfaat bagi kami semuanya di masyarakat kami begitu Bu. Manfaatnya seperti apa yang Bapak rasakan? Ya manfaatnya dulu waktu daerah ini belum dibangun, ini rawan dulu Bu, banyak batang-batang ini. Sekarang kan udah manfaatnya gitu, udah bersih kampung kita gitu Bu. Bagus gitu. Kalau dulu banyak batang-batang seperti itu, sempat banjirnya berapa meter Pak kalau naik ke rumah-rumah warga? Pernah tidak terjadi seperti itu? Kalau pas banjirnya dulunya masuk ke rumah warga nggak ada Bu, cuman separuh gitu Bu masuknya, setengah lah gitu Bu. Ada korban jiwa tidak Pak? Tidak ada Bu. Kalau untuk misalnya saya di sini melihat juga ada kebun-kebun. Kalau dulu Pak karena sering banjir di sini ada kerugian, misalnya kebun-kebun warga ketika banjir sering banjir di sini, atau gimana Pak dulu? Ya dulunya Bu kalau masalah kebun jarang yang warga yang ini Bu, nggak ada yang ini yang kena gitu Bu, cuman banjir aja naik ke atas gitu Bu. Terus setelah adanya pekerjaan atau proyek ini seperti apa Pak? Yalah Bu, yang saya katakan tadi Bu, istilahnya semua masyarakat saya gitu betul ikut bangga gitu Bu, adanya daerah kita ini baru gitu. Bapak sehari-harinya bekerja sebagai apa Pak? Saya kebetulan dulu Bu pengawas di pasar Bu, di kebersihan Bu. Sekarang udah pensiun Bu. Nah, kebetulan nih Bapak kan ada pengawas kebersihan. Nah, untuk Batang Lembang sendiri Pak, ketika ini nanti sudah selesai, misalnya pasti Bapak sebagai tokoh masyarakat akan mengajak masyarakat Bapak atau pemuda-pemuda bagaimana untuk sungai atau Batang Lembang ini bersih. Ada tidak Pak nanti setelah program pekerjaan ini selesai, ada tidak terbesit di Bapak dan teman-teman masyarakat di sini untuk membuat suatu program untuk kebersihan dari Batang Lembang sendiri setelah dikembalikan kepada masyarakat? Mungkin ada rencana itu. Iya, seperti apa Pak? Ya misalnya nanti kita akan dalam bermasyarakat, ada pemuda, ada ini RW, RT, nanti kita bersawarah bagaimana tempat sungai kita ini lebih bersih. Kalau ada nanti berupa sampah ini kan, ya jelas kita akan bekerjasama dengan masyarakat nanti kan, pemuda lah istilahnya kan. Harapan saya sebagai masyarakat Bu, kalau ada yang lebih baik besok Bu, ada rencana itu, kami akan mendukung ramai-ramai gitu Bu. Dukungannya dalam bentuk apa ini Pak? Ya dalam kerja gitu, istilahnya segini dalam kerjanya kan kita masyarakat ikut bekerja sama itu untuk mendukung ini supaya bagaimana kampung kita bersih. Ya, kalau saya sebagai masyarakat Bu, ya itu terima kasih lah kepada pemerintah yang sama orang yang memborong di daerah kita ini Bu. Itu mengucapkan terima kasih banyak gitu Bu. Kenapa Pak? Ya kalau nggak ada dia mungkin kita nggak bisa seperti ini Bu.
daerah kita, Bu. Kalau nggak ada orang-orang ini, Bu, kayak pemerintah, kayak pemborong gitu, Bu, mungkin nggak